Selamat siang Ibu Leko dan teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai laba per saham dari PSAK 56. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, saya Jal Jessica dengan NIM 2024-511. Perkenalkan, nama saya Nicholas Fred dengan NIM 2024-594. Perkenalkan, nama saya Mada Vaniti Saraini Rajmat dengan NIM 2024-566. Perkenalkan, nama saya Sajio Baris Aparel dengan NIM 2024-50218. Halo, perkenalkan nama saya Graciela Firalincia dengan NIM 2024-50300. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan dan juga ruang lingkup PSAK 56. Untuk tujuannya yang pertama itu menetapkan prinsip perhitungan dan juga penyajian IPS. Lalu yang kedua meningkatkan daya banding laporan keuangan. Lalu untuk ruang lingkupnya yang pertama itu entitas dengan saham yang diperdagangkan di pasar publik. Lalu yang kedua entitas yang memiliki instrumen berpotensi saham biasa. Jadi, tujuan PSAK 56 adalah menciptakan perhitungan IPS yang konsisten sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan antar perusahaan maupun antar periode. Nah, standar ini terutama berlaku bagi perusahaan publik dan juga perusahaan yang memiliki instrumen yang dapat menjadi saham biasa. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dalam IPS. Jadi, sebelum menghitung laba per saham, PSAK 56 itu ada menjelaskan beberapa istilah penting. Yang pertama itu adalah dilusi. Dilusi itu menyebabkan laba per saham menurun karena jual saham bertambah. Sedangkan anti dilusi itu justru meningkatkan laba per saham. Selain itu, terdapat instrumen berpotensi saham biasa, yaitu instrumen yang dapat dikonversi menjadi saham biasa di masa depan. Lalu kita akan membahas mengenai instrumen berpotensi biasa. Jadi instrumen berpotensi biasa adalah instrumen yang dapat menambah jumlah saham yang biasa yang beredar. Nah, contohnya itu adalah saham preferen konversi, obligasi konversi, opsi saham, waranti, dan berbagai perjanjian kontraktual yang memungkinkan penerbitan saham di masa depan. Lalu untuk penentuan laba dalam IPS, jadi laba yang digunakan itu adalah laba yang dapat didistribusikan kepada pengembang saham, lalu yang dapat dikurangi dividen saham preference, dan setelah penyesuaian yang relevan. Nah, dalam menghitung IPS, laba yang digunakan bukan seluruh laba perusahaan. Jika terdapat saham preferen, maka dividen saham preferen harus dikurangkan terlebih dahulu, sehingga yang tersisa adalah laba yang benar-benar menjadi hak pemegang saham biasa. Selanjutnya itu ada perlakuan saham preferen. Jadi penyesuaiannya yang pertama itu saham preferen kumulatif dan kumulatif diperhitungkan. Lalu konversi saham preferen memengaruhi IPS. Dan yang terakhir itu pembelian kembali saham preferen itu memerlukan penyesuaian. Jadi di dalam PSAK 56 itu mengatur bahwa dividen saham preferen harus diperhitungkan sebelum menentukan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Dengan demikian, IPS mencerminkan laba yang benar-benar menjadi hak pemegang saham biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK 56 mengenai laba per saham, yaitu dasar atau dilusian. Jadi yang pertama, laba per saham dasar, jumlah rata-rata tertimbang saham. Itu digunakan untuk mencerminkan perubahan modal pemegang saham akibat naik turunnya jumlah saham beredar selama periode berjalan. Dihitung dengan menyesuaikan jumlah saham pada awal periode dengan saham yang dibeli kembali atau diterbitkan dikalikan faktor pembobot waktu. Jadi, faktor pembobot waktu perbandingan antara jumlah hari beredarnya sekelompok saham dengan jumlah hari dalam satu periode. Waktu memasukkan saham dalam perhitungan, yaitu saham umumnya mulai dihitung sejak tanggal saham tersebut dapat ditagih, yaitu tanggal penerbitannya. Contoh ketentuan itu meliputi yang pertama ada kas. Sejak kas sudah bisa diterima. Yang kedua itu ada reinvestasi dividen. Ketika dividen direinvestasikan. Yang ketiga itu ada konversi utang atau pengganti bunga, yaitu sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang keempat ada penyelesaian liabilitas sejak tanggal penyelesaian tersebut. Yang kelima itu ada perolehan aset non-kas saat tanggal perolehan harus diakui. Yang keenam ada imbalan jasa sejak jasa diterima oleh entitas. Selanjutnya ada kombinasi bisnis sejak tanggal akuisisi. Selanjutnya ada instrumen wajib dikonversi yaitu sejak tanggal kontrak berlaku. Yang terakhir ada saham kontijen, dimasukkan hanya sejak seluruh ketentuan yang diperlukan telah terpenuhi. Selanjutnya ada penyesuaian tanpa perubahan sumber daya. Jadi yang pertama tuh jumlah rata-rata tertimbang saham harus disesuaikan jika terjadi peristiwa yang mengubah jumlah saham beredar tanpa disertai perubahan sumber daya.
Jadi contohnya tuh ada kapitalisasi laba atau saham bonus atau dividen saham, unsur bonus dalam penerbitan saham lain, pemecahan saham atau yang disebut stock split, dan penggabungan saham yang disebut reserve split. Selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi. Untuk saham bonus atau pemecah saham, jumlah saham beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan seolah-olah peristiwa itu terjadi pada permulaan periode sajian yang paling awal. Yang ketiga adalah laba per saham dilusian. Tujuannya itu ada menyediakan ukuran kepentingan setiap saham biasa atas kinerja entitas dengan perhitungan dampak seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Penyesuaian laba rugi. Laba rugi yang didistribusikan kepada pemegang saham entitas induk harus disesuaikan atau ditambah dan dikurangi dengan dampak setelah pajak. Dari ada dividen, ada bunga yang diakui pada periode tersebut terkait instrumen. Yang ketiga ada perubahan lain dalam penghasilan atau beban. Misalnya program bagi laba karyawan yang berasal dari konversi tersebut. Penyesuaian jumlah saham itu rata-rata terimbang saham biasa ditambah dengan rata-rata tertimbang tambahan saham yang seolah-olah diterbitkan jika instrumen tersebut dikonversi sebagai saham biasa. Selanjutnya, ini ada karakteristik instrumen berpotensi saham biasa yang dilutif. Yang pertama ada asumsi konversi. Instrumen dianggap telah dikonversi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan instrumen tersebut, jika diterbitkan lebih akhir. Yang kedua itu ada porsi waktu. Jika instrumen tersebut dibatalkan ke kadaluarsa atau dikonversi di tengah periode, maka instrumen tersebut hanya dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian sebesar porsi periode beredarnya. Yang ketiga itu ada syarat dilutif. Syarat dilutif ini, instrumen diperlukan sebagai dilutif jika dan hanya jika konversinya menurunkan laba per saham atau meningkatkan rugi per saham dari operasi yang dilanjutkan. Perhitungan ini menggunakan laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan sebagai tolak ukur. Yang keempat ada entitas anak atau asosiasi, yaitu instrumen berpotensi saham biasa yang diterbitkan oleh entitas anak, ventura bersama atau entitas asosiasi yang memiliki dampak dilutif terhadap entitas pelapor juga harus dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, urutan instrumen dilutif. Dalam perhitungan laba per saham dilusian atau diluted EPS, setiap instrumen berpotensi saham biasa harus dievaluasi secara terpisah, bukan digabungkan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah instrumen tersebut bersifat dilutif atau anti-dilutif. Jika terdapat beberapa instrumen yang bersifat dilutif, maka instrumen tersebut dimasukkan secara berurutan mulai dari yang memberikan dampak dilusi terbesar hingga yang terkecil. Dengan cara ini, perusahaan dapat menunjukkan penurunan laba per saham yang paling realistis akibat kemungkinan konversi atau pelaksanaan instrumen tersebut. Selanjutnya, opsi waran dan ekuivalennya. Dalam diluted EPS, opsi dan waran yang bersifat dilutif diasumsikan telah dieksekusi. Artinya, perusahaan dianggap menerima dana dari pelaksanaan opsi atau waran tersebut. Dana yang diterima kemudian diasumsikan digunakan untuk membeli kembali saham pada harga pasar rata-rata selama periode berjalan. Selisih antara jumlah saham yang diterbitkan dan jumlah saham yang dapat dibeli kembali dianggap sebagai saham tambahan tanpa imbalan. Karena saham tambahan tersebut menambah jumlah saham beredar tanpa meningkatkan laba perusahaan, maka EPS menjadi lebih rendah dan timbul efek dilusi. Kapan opsi dan waran bersifat dilutif? Opsi dan waran dikatakan bersifat dilutif apabila harga eksekusinya lebih rendah dibandingkan harga pasar rata-rata saham selama periode berjalan. Dalam kondisi ini, pemegang opsi atau waran dapat membeli saham dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Akibatnya, jumlah saham yang beredar akan bertambah dan laba per saham atau EPS akan menurun. Besarnya efek dilusi ditentukan oleh selisih antara harga pasar rata-rata saham dengan harga eksekusi yang telah ditetapkan dalam opsi atau waran tersebut. Selanjutnya, perlakuan dalam perhitungan EPS dilusian. Dalam perhitungan diluted EPS, saham yang dianggap diterbitkan pada harga pasar wajar tidak memberikan efek terhadap EPS sehingga tidak diperhitungkan lebih lanjut.
Sebaliknya, saham tambahan yang dianggap diterbitkan tanpa imbalan atau tanpa penerimaan yang setara dengan nilai wajarnya akan menambah jumlah saham beredar. Karena jumlah saham meningkat sementara laba tetap sama, maka IPS menjadi lebih rendah. Oleh sebab itu, saham tambahan tersebut dianggap bersifat dilutif dan dimasukkan ke dalam perhitungan diluted EPS. Selanjutnya, dampak perubahan harga saham. Efek dilusi dari opsi dan waran sangat dipengaruhi oleh harga pasar saham. Opsi dan waran hanya menimbulkan dilusi apabila harga pasar rata-rata saham lebih tinggi daripada harga eksekusinya. Jika harga pasar berada di bawah atau sama dengan harga eksekusi, maka instrumen tersebut tidak memberikan efek dilusi. Selain itu, perubahan harga saham yang terjadi setelah periode pelaporan tidak menyebabkan EPS yang telah dilaporkan sebelumnya dihitung ulang. Dengan kata lain, standar akuntansi tidak memperbolehkan penyesuaian secara retroaktif hanya karena adanya perubahan harga saham di masa berikutnya. Selanjutnya, ketentuan PSAK 53. Dalam PSAK 53 tentang pembayaran berbasis saham, perhitungan opsi saham tidak hanya mempertimbangkan harga eksekusi, tetapi juga memperhatikan nilai wajar barang atau jasa yang akan diterima oleh entitas. Artinya, ketika perusahaan memberikan opsi saham sebagai bentuk kompensasi atau pembayaran, nilai manfaat ekonomi juga akan diterima perusahaan juga menjadi bagian yang diperhitungkan dalam menentukan dampaknya terhadap laba per saham dilusian. Ketentuan ini bertujuan agar perhitungan EPS dilusian dapat mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dari transaksi pembayaran berbasis saham. Opsi saham karyawan dengan masa berlaku tertentu serta saham yang belum vested diperlakukan sebagai opsi biasa dalam perhitungan diluted EPS. Sementara itu, opsi saham yang berbasis kinerja diperlakukan sebagai saham yang dapat diterbitkan secara kontingen karena penerbitannya bergantung pada pencapaian target atau kondisi tertentu yang telah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya, instrumen dapat dikonversi. Instrumen seperti obligasi konversi dan saham preferen konversi juga dapat mempengaruhi diluted EPS. Instrumen tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan apabila konversinya menyebabkan penurunan laba per saham. Namun, jika setelah konversi justru menghasilkan EPS yang lebih tinggi daripada EPS dasar, maka instrumen tersebut dianggap anti-dilutif dan tidak dimasukkan. Apabila hanya sebagian instrumen yang dikonversi atau ditebus, maka bagian yang dikonversi dan yang masih beredar harus dihitung secara terpisah. Saham kontingen adalah saham yang penerbitannya bergantung pada terpenuhinya syarat tertentu di masa depan. Dalam diluted EPS, saham tersebut dapat diperhitungkan jika kondisi yang diisyaratkan telah terpenuhi atau dianggap terpenuhi pada akhir periode pelaporan. Jika syaratnya belum terpenuhi, perhitungan dilakukan berdasarkan kondisi yang ada pada tanggal pelaporan. Kontingensi berdasarkan laba atau harga saham. Dalam beberapa perjanjian, jumlah saham yang akan diterbitkan bergantung pada pencapaian laba tertentu atau harga saham tertentu. Jika syaratnya berupa laba, maka diluted EPS menggunakan laba yang telah dicapai sampai akhir periode. Jika syaratnya berupa harga saham, maka digunakan harga saham pada akhir periode pelaporan. Apabila kedua syarat tersebut dipenuhi secara bersamaan, maka saham hanya dimasukkan ke dalam diluted EPS ketika saham kondisi tersebut telah terpenuhi. Ada juga saham kontingen yang bergantung pada kondisi lain, misalnya pembukaan sejumlah cabang atau toko baru. Dalam kasus seperti ini, kondisi yang ada pada akhir periode diasumsikan tetap berlaku hingga akhir masa kontingensi. Jika asumsi tersebut menghasilkan efek dilutif, maka saham dimasukkan ke dalam perhitungan diluted EPS. Instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat kontingen. Untuk instrumen berpotensi saham biasa yang penerbitannya masih bergantung pada kondisi tertentu, perusahaan harus terlebih dahulu menilai apakah syarat penerbitannya telah dipenuhi. Jika memenuhi syarat dan bersifat dilutif, maka perlakuannya mengikuti aturan sesuai jenis instrumennya, misalnya aturan opsi dan waran instrumen konversi atau kontrak lainnya. Kontrak yang diselesaikan dengan saham atau kas. Beberapa kontrak memberikan pilihan penyelesaian dengan saham biasa atau kas. Jika perusahaan memiliki hak memilih, maka untuk tujuan diluted EPS diasumsikan kontrak akan diselesaikan dengan saham biasa apabila cara tersebut menghasilkan efek dilusi.
Jika pemegang kontrak yang memiliki hak memilih, maka metode penyelesaian yang digunakan dalam perhitungan adalah alternatif yang memberikan dampak dilusi terbesar. Berbeda dengan opsi yang diterbitkan perusahaan, opsi beli maupun opsi jual yang dimiliki perusahaan atas sahamnya sendiri tidak dimasukkan dalam perhitungan diluted EPS. Hal ini karena instrumen tersebut umumnya bersifat anti-dilutif dan tidak menyebabkan penurunan laba per saham. Oleh karena itu, standar akuntansi mengecualikannya dari perhitungan diluted EPS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang opsi jual yang diterbitkan yang berada dalam paragraf 63 PSAK 56. Menurut PSAK 56, kontrak yang mensyaratkan entitas untuk membeli kembali saham sendiri seperti opsi jual yang diterbitkan dan forward purchase kontrak tercermin dalam penghitungan laba per saham dilusian jika berdampak dilutif. Nah, pertanyaan utama yang perlu kita jawab di sini adalah kapan kontrak ini bersifat dilutif. Kontrak ini tuh berada dalam posisi untuk untung selama suatu periode, yaitu ketika harga eksekusi atau harga penyelesaian lebih tinggi daripada harga pasar rata-rata saham selama periode tersebut. Dalam kondisi inilah, dilutif potensial terhadap laba per saham perlu dihitung. Jadi ketika harga penyelesaian, harga eksekusi atau penyelesaian lebih besar daripada harga pasar rata-rata periode, maka itu disebut dilutif. Nah, cara menghitung dampak dilutif itu ada dalam paragraf 3, yaitu yang pertama, diasumsikan bahwa pada awal periode pelaporan sejumlah saham biasa akan diterbitkan pada harga pasar rata-rata selama periode tersebut untuk mendapatkan hasil yang digunakan memenuhi kontrak. Lalu yang kedua, diasumsikan bahwa hasil penerbitan saham tersebut digunakan untuk memenuhi kontrak, yaitu pembelian kembali saham. Yang ketiga, tambahan saham biasa, yaitu selisih antara jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan dan jumlah saham biasa yang diterima dari pemenuhan kontrak, dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Dan kata lain, entitas ini seolah-olah menerbitkan saham baru di pasar untuk mendapatkan uang. Lalu uang itu digunakan untuk memenuhi kewajiban membeli kembali sahamnya. Selisih antara saham yang diterbitkan dan saham yang diterima kembali itulah yang menambah jumlah saham di penyebut laba per saham dilusian. Nah, selanjutnya saya bilang tentang penyesuaian retrospektif, di mana ini berada di paragraf 64 di PSAK 56, yang dia menyatakan bahwa jika jumlah saham atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus, atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, maka perhitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan disesuaikan secara retrospektif. Jadi penyesuaian retrospektif ini artinya adalah data historis laba per saham yang sudah pernah dilaporkan harus disesuaikan ke belakang agar perbandingan antara periode tetap bermakna. Nah, ada dua kondisi khusus juga yang diatur dalam paragraf ini. Yang pertama, jika perubahan tersebut terjadi setelah periode pelaporan, tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka perhitungan per saham untuk periode berjalan dan setiap periode sajian sebelumnya disajikan berdasarkan jumlah saham yang baru. Lalu yang kedua, fakta bahwa perhitungan per saham mencerminkan adanya perubahan jumlah saham tersebut diungkapkan. Nah, sebagai tambahan, laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode sajian juga disesuaikan terhadap dampak kesalahan serta penyesuaian yang berasal dari perubahan kebijakan akuntansi yang diperhitungkan secara retrospektif. Nah, namun, meskipun ada kewajiban penyesuaian retrospektif sebagaimana diatur di paragraf 64, di paragraf 65 di PSAK 56 ini juga menegaskan bahwa entitas itu tidak mewajibkan kembali laba per saham dilusian dari periode sajian sebelumnya karena adanya perubahan asumsi yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dilusian atau karena adanya konversi instrumen berpotensi saham biasa menjadi saham biasa. Ini berarti penyesuaian retrospektif hanya berlaku untuk perubahan jumlah saham yang bersifat struktural, seperti stock split atau saham bonus, bukan akibat perubahan asumsi atau konversi instrumen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian. Gitu. Kita masuk ke bagian penyajian, yaitu dalam paragraf 66 hingga 69. Di paragraf 66 ini menjelaskan bahwa perusahaan ini wajib menampilkan laba per saham dasar atau basic EPS dan laba per saham dilusian atau diluted EPS dalam laporan laba rugi dan juga penghasilan comprehensive line. Nah, informasi tersebut harus disajikan untuk yang pertama, laba rugi dari operasi yang masih berjalan. Yang kedua, laba rugi yang menjadi hak pemegang saham biasa, entitas induk, dan juga setiap kelas saham biasa yang memiliki hak pembagian laba yang berbeda jika ada. Selain itu, cara penyajiannya juga harus konsisten dan memiliki tingkat penekanan yang sama untuk seluruh periode yang disajikan.
Di paragraf 67, mengatur bahwa laba per saham ini harus disajikan untuk setiap periode yang ditetapkan dalam laporan keuangan. Jika perusahaan menyajikan laba per saham dilusian pada salah satu periode, maka laba per saham dilusian juga harus disajikan pada seluruh periode perbandingan, meskipun nilainya sama dengan laba per saham dasar. Jadi apabila nilai laba per saham dasar dan laba per saham dilusian sama, perusahaan ini boleh menyajikan dalam satu baris yang sama pada laporan laba rugi. Selanjutnya di paragraf 67A ini menyatakan bahwa apabila perusahaan menyajikan laporan laba rugi secara terpisah sesuai ketentuan PSAK yang pertama, maka informasi mengenai laba per saham dasar dan laba per saham dilusian tetap harus disajikan dalam laporan laba rugi terpisah tersebut. Dengan kata lain, pemisahan laporan tidak menghilangkan kewajiban untuk menyajikan informasi laba per saham. Selanjutnya di paragraf 68 dan 68A. Di paragraf ini mengatur bahwa jika perusahaan ini memiliki operasi yang dihentikan atau discontinued operation, maka perusahaan ini harus mengungkapkan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian yang berkaitan dengan operasi tersebut. Informasi ini dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, langsung pada laporan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di paragraf 68A menjelaskan bahwa apabila perusahaan menggunakan laporan laba rugi terpisah sesuai PSAK 1, maka informasi laba per saham untuk operasi yang dihentikan juga harus tetap disajikan baik dalam laporan laba rugi terpisah maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, di paragraf 69 menegaskan bahwa perusahaan ini tetap wajib menyajikan laba per saham dan juga laba per saham dilusian, meskipun hasilnya negatif atau mengalami kerugian. Jadi artinya nih, jika perusahaan mengalami rugi, yang disajikan adalah rugi per saham dan ketentuan penyajian tetap sama seperti ketika perusahaan memperoleh laba. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengungkapan yang berada di paragraf 70 sampai 74E. Di paragraf 70 menyatakan bahwa entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, pembilang. Pembilang ini mengatur bahwa perusahaan harus mengungkapkan jumlah laba atau rugi yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusian. Selain itu, perusahaan juga harus menjelaskan melalui rekonsiliasi bagaimana angka tersebut diperoleh, termasuk dari setiap instrumen yang dapat mempengaruhi laba per saham. Selanjutnya yang kedua, ada penyebut, di mana ini mengatur bahwa perusahaan harus mengungkapkan jumlah rata-rata timbang saham biasa yang digunakan sebagai dasar perhitungan EPS. Selain itu, perusahaan juga harus menjelaskan perubahan jumlah saham tersebut melalui rekonsiliasi, termasuk dampak dari setiap instrumen seperti opsi, waran, obligasi konversi yang dapat mempengaruhi laba per saham. Yang ketiga ada instrumen anti dilusian, di mana ini mengatur bahwa perusahaan perlu mengungkapkan instrumen yang berpotensi menurunkan laba per saham di masa depan, seperti opsi saham, waran, atau obligasi konversi. Namun instrumen tersebut belum dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian pada periode berjalan karena masih bersifat anti dilusian. Meskipun demikian, informasi tersebut perlu dilaporkan agar pengguna itu tahu adanya potensi dilusi laba per saham di masa yang akan datang. Lalu yang keempat ada transaksi pasca pelaporan, di mana ini mengatur bahwa perusahaan ini harus menjalankan transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan apabila menambah atau mengurangi jumlah saham beredar secara signifikan. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan mengetahui adanya peristiwa yang berpotensi mempengaruhi perhitungan laba per saham di masa yang akan datang. Nah, di paragraf 71 ini memberikan contoh transaksi yang dimaksud dalam paragraf 70. Yang pertama, penerbitan saham untuk mendapatkan kas. Yang kedua, penerbitan saham yang hasilnya digunakan untuk membayar pinjaman atau membeli kembali saham preferen yang berhasil beredar pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga, pembelian kembali saham yang beredar. Yang keempat, konversi atau pelaksanaan instrumen berpotensi saham biasa menjadi saham biasa yang masih beredar pada akhir periode pelaporan. Lalu selanjutnya ada penerbitan opsi waran atau instrumen yang dapat dikonversi. Dan yang terakhir, pemenuhan ketentuan yang mengakibatkan diterbitkannya saham yang dapat diterbitkan secara kontingen. Nah, PSAK 56 ini juga menjelaskan bahwa jumlah laba per saham itu tidak disesuaikan untuk transaksi di atas yang terjadi setelah periode pelaporan karena transaksi tersebut tidak mempengaruhi jumlah modal yang digunakan untuk menghasilkan laba atau rugi pada periode tersebut. Nah, di paragraf 72 mengatur bahwa instrumen keuangan dan kontrak lain yang menghasilkan instrumen berpotensi saham biasa mungkin mempengaruhi pengukuran laba per saham dan dilusian.
Persyaratan dan ketentuan ini mungkin menentukan apakah adanya instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat produktif, dan jika demikian, dampaknya terhadap jumlah rata tertimbang saham beredar dan penyusunan daftar laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa. Pengungkapan persyaratan dan ketentuan dari instrumen keuangan tersebut dan kontrak lainnya dianjurkan kecuali diharuskan dengan merujuk pada PSAK 60, Instrumen Keuangan Pengungkapan. Selanjutnya di paragraf 73 dan 73A, di mana paragraf 73A ini mengatur bahwa setiap informasi laba per saham tambahan yang disajikan di luar tuntutan PSAK 56 harus dihitung menggunakan dasar yang konsisten, diungkapkan secara memadai, dan disertai penjelasan mengenai dasar perhitungannya dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ketentuan yang pertama adalah perusahaan ini harus menggunakan jumlah rata tertimbang saham biasa yang sama dengan yang digunakan dalam perhitungan EPS berdasarkan PSAK 56. Tujuannya agar informasi tambahan tersebut tetap konsisten dan dapat dibandingkan dengan EPS yang dilaporkan. Lalu ketentuan yang kedua adalah informasi per saham tambahan tersebut harus diungkapkan dengan tingkat penyajian yang setara dan dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat memahami sumber dan tujuan dari informasi tambahan yang disajikan. Selain itu, perusahaan juga wajib menjelaskan dasar penentuan pembilang yang digunakan dalam perhitungan, termasuk apakah angka tersebut dihitung sebelum pajak atau setelah pajak. Secara keseluruhan ini, paragraf ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi laba saham tambahan yang disajikan perusahaan tetap konsisten, transparan, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Jika perusahaan menyajikan angka per saham lain yang berasal dari pos laba rugi selain basic EPS dan ilustrasi EPS yang diwajibkan pada PSAK 56, maka aturan pada paragraf 73 tetap harus diterapkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman penerapan PP01, laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Di mana paragraf ini menjelaskan bahwa dalam laporan keuangan konsolidasian, laba yang digunakan untuk menghitung laba per saham adalah laba yang menjadi hak pemegang saham entitas induk. Oleh karena itu, laba konsolidasian ini harus terlebih dahulu disesuaikan dengan mengeluarkan bagian laba yang menjadi kepentingan non-pengendali, sehingga hanya laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk yang digunakan dalam perhitungan EPS. Singkatnya, laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan laba per saham dalam konteks laporan keuangan konsolidasian adalah laba bersih setelah dikurangi bagian kepentingan non-pengendali, bukan laba kotor si konsolidasian. Itu tadi pedoman penerapan PP02. Saya akan menjelaskan apa itu HMETD. HMETD adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru terlebih dahulu sebelum ditawarkan ke pihak lain. Nah, masalahnya harga saham baru yang ditawarkan melalui HMETD ini biasanya lebih murah daripada harga pasar. Karena pemegang saham mendapatkan keuntungan berupa harga murah, maka PSAK menganggap ada unsur bonus dalam penerbitan tersebut. Nah, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD berbeda dengan penerbitan saham biasa melalui konversi atau melaksanakan instrumen berpotensi saham biasa lainnya. Pada umumnya, instrumen berpotensi saham biasa diterbitkan pada nilai wajar sehingga nggak ada mengandung unsur bonus. Namun dalam HMETD ini, harga pelaksanaan sering kali lebih rendah daripada nilai wajar saham di pasar. Oleh karena itu, PSAK 56 ini menganggap HMETD ini mengandung unsur bonus. Nah, karena adanya unsur bonus tersebut, jumlah saham yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk periode-periode sebelum penerbitan HMETD harus disesuaikan. Nah, penyesuaian ini dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor tertentu yang membandingkan nilai wajar saham sebelum HMETD dengan nilai wajar teoritis saham setelah HMETD. Tujuan penyesuaian ini adalah agar perhitungan laba per saham tetap konsisten dan dapat dibandingkan secara wajar antara periode sebelum dan sesudah penerbitan HMETD. Nah, faktor penyesuaiannya adalah nilai wajar per saham sesaat sebelum pelaksanaan HMETD dibagi dengan nilai wajar teoritis per saham tanpa HMETD. Nah,
Bagaimana nilai wajar teoritis per saham tanpa HMTD dihitung? Nilai wajar teoritis per saham tanpa HMTD dihitung dengan menambahkan nilai wajar penggabungan saham sesaat sebelum pelaksanaan HMTD dengan hasil pelaksanaan HMTD dan dibagi dengan jumlah saham beredar setelah pelaksanaan HMTD. Jika HMTD ini akan diperdagangkan secara terpisah sebelum tanggal pelaksanaan, nilai wajar yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai yang diukur pada saat penutupan hari terakhir. Saham tersebut diperdagangkan secara bersamaan dengan HMTD. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Yang selanjutnya adalah angka kendali, yaitu adalah komponen atau laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan yang diatribusikan kepada entitas induk. Nah, angka ini menjadi acuan mutlak untuk menentukan apakah suatu instrumen berpotensi saham biasa, bersifat dilutif, atau anti dilutif. Selanjutnya, harga pasar rata-rata saham biasa. Nah, dalam menghitung LPS dilusian, harga pasar rata-rata saham biasa digunakan sebagai acuan nilai wajar teoritis sepanjang periode pelaporan, bukan sekedar untuk menggunakan harga pada satu tanggal tertentu. Nah, untuk penerapannya itu jika harga saham relatif stabil dapat menggunakan rata-rata harga penutupan mingguan atau bulanan. Dan jika harga saham sangat berfluktuasi dapat menggunakan rata-rata harga tertinggi dan terendah agar hasilnya representatif. Selanjutnya, opsi, waran, dan ekuivalen. Nah, yaitu merupakan opsi waran untuk membeli saham biasa. Diasumsikan telah dieksekusi jika instrumen tersebut bersifat in the money atau harga pasar rata-rata sahamnya itu lebih tinggi daripada harga eksekusi opsi waran. Nah, selisih antara saham yang diterbitkan dan saham yang dibeli kembali itu nantinya akan ditambahkan ke jumlah saham untuk menghitung LPS dilusian. Selanjutnya, opsi jual yang diterbitkan. Nah, ini merupakan opsi jual yang dapat bersifat dilutif jika harga yang dijanjikan perusahaan itu lebih tinggi daripada pasar saham. Contoh penerapannya, jika perusahaan itu wajib membeli 120 saham dengan harga 35 dan harga pasar saham hanya 28, untuk memperoleh dana 4.200 tersebut, perusahaan itu diasumsikan harus menerbitkan 150 saham baru pada harga pasar. Maka 150 dikurang 120 sama dengan 30. Nah, 30 saham yang tadi itu ditambahkan ke penyebut LPS dilusian. Selanjutnya, instrumen entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi. Nah, jadi ini merupakan instrumen yang diterbitkan oleh entitas anak atau asosiasi yang dapat mempengaruhi juga bagian laba yang menjadi hak perusahaan induk. Nah, penerapannya itu jika dapat konversi menjadi saham entitas anak, maka LPS dilusian anak dihitung terlebih dahulu. Dan jika dapat dikonversi menjadi saham entitas induk, maka perlakuannya juga sama seperti instrumen konversi milik induk, yaitu menyesuaikan laba dan jumlah saham. Oke, selanjutnya, instrumen ekuitas partisipasi dan saham biasa 2. Nah, ditujukan bagi entitas yang memiliki struktur model kompleks seperti memiliki saham kelas A atau B, atau instrumen ekuitas yang memberikan hak atas dividen tambahan bersama saham biasa. Nah, penerapannya itu menggunakan two-class method, yaitu laba dibagikan terlebih dahulu kepada masing-masing kelas saham sesuai haknya, baru kemudian dihitung laba bersama masing-masing. Kemudian selanjutnya, nah yang terakhir saham yang dibayar sebagian. Nah, konsep utamanya itu adalah saham yang baru dibayar sebagian oleh pemegang saham dilakukan secara berbeda dalam LPS dasar dan LPS dilusian, tergantung pada hak dividennya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.